Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 22. Bu, punya kunci cadangan kamar Firman gak? Ada, memangnya kenapa? Sudah 3 hari dia nggak keluar kamar, Bu. Kata temannya, dia baru ditinggal nikah sama pacarnya. Saya takut kenapa-kenapa. Biasanya sih masih nyahut kalau dipanggil, tapi sejak sore tadi diam aja. Anjani langsung berdiri. Apa? 3 hari nggak keluar? Iya, Bu. Ya sudah, ayo kita cek sekarang. Jamal segera berjalan di belakang Anjani, menuju kamar Firman dengan langkah cepat dan waspada. Anjani berjalan tergesa-gesa menuju kamar Firman, di kepalanya berbagai pikiran buruk bermunculan. Ia membayangkan Firman tergantung dengan seutas tali, atau mulutnya berbusa karena menenggak racun. Ah, betapa lemahnya Firman. Hanya karena ditinggal menikah sampai harus mengakhiri hidupnya, gumam Anjani lirih. Klik. Pintu kamar Firman terbuka. Hening, tidak ada suara sama sekali dari dalam. Jantung Anjani berdetak kencang, ia benar-benar tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada Firman. Namun saat pintu terbuka sepenuhnya, matanya membulat. Firman tidak tergantung, tidak juga tergeletak dengan busa di mulut. Ia sedang duduk di lantai, memegang sebungkus kentang goreng. Sisa bungkus lainnya berserakan di mana-mana. Firman, teriak Anjani. Ya, Bu. Ada apa? Jawab Firman pelan. Matanya sembab, wajahnya kusut. Jelas sekali ia baru saja menangis. Kamu tidak bunuh diri? Tanya Anjani, setengah lega setengah bingung. Dari belakang, Jamal ingin tertawa tapi ia memilih diam. Ia tahu Anjani sedang tidak ingin diganggu. Tiba-tiba Firman menangis lagi. Firman, kenapa kamu menangis? Tanya Anjani melangkah masuk. Kentang saya habis, Bu, ucap Firman dengan suara lirih. Firman, kenapa kamu tidak keluar-keluar dari kamar? Tanya Anjani penasaran sekaligus kesal. Aku pusing, Bu. Masukkan saja saya ke rumah sakit jiwa. Saya menyerah. Kenapa? Karena semua yang kulihat adalah Yeni, bahkan daun yang jatuh pun rasanya seperti Yeni, ucap Firman serius. Astaga, Firman. Lupakan yang meninggalkan kamu, hidup terus berjalan. Cari yang baru, jangan terus terbawa perasaan. Anjani menatap Firman tak percaya, ternyata ada yang tergila-gila sama cinta aku sudah coba, Bu. Tapi tetap tidak bisa, kata Firman menunduk. Anjani menghela napas panjang. Kalau sore nanti kamu belum keluar dari kamar, aku pecat kamu. Jangan dong, Bu, nanti saya tinggal di mana kalau dipecat? Makanya, cepat move on. Firman mengangguk pelan. Baiklah, Bu. Anjani menggelengkan kepala lalu keluar kamar. Langkahnya meninggalkan rumah kontrakan, menyisakan Firman dan tumpukan bungkus kentang. Di rumah Raka. Kamu harus bisa memenangkan hati Anjani, Raka, ucap Farida serius. Aku pasti bisa mendapatkannya, dari dulu dia suka sama aku. Cuma dulu aku nggak tertarik, jawab Raka santai. Kenapa sekarang kamu tertarik? Karena dia punya potensi besar. Dia punya hak paten atas pupuk, dan lahannya di Lampung bisa kita gunakan untuk bangun tempat wisata. Itu peluang besar, MAH, jelas Raka. Bagus, tapi kamu harus perlakukan dia dengan baik. Turunkan egomu, tidak semua orang harus sempurna sesuai versi kamu. Ucap Farida memberi persetujuan dengan sikap Raka tapi, MAH. Masa aku harus selalu ngalah? Aku ini laki-laki, aku harus bisa mengatur dia. Mama setuju kamu harus tetap memimpin. Tapi Anjani itu beda, dia perempuan yang punya prinsip. Kamu harus pelan-pelan, sabar. Gak apa-apa sedikit ngalah, asal kamu bisa dapat hatinya. Ucap Farida mencoba memberikan pengertian pada anaknya. Kenapa Mama suka sama Anjani? Tanya Raka penasaran. Karena dia punya koneksi kuat dengan Pak Menteri. Mama pengin urusan impor beras nanti kita yang pegang. Dan Mama yakin, Pak Menteri akan mengikuti saran Anjani,
karena beliau butuh dia. Oke, MAH. Terima kasih karena sudah menerima Anjani, ucap Raka tersenyum bahagia. Sekarang tidur, besok kamu harus mulai berubah. Ingat, turunkan ego. Farida mengatakan hal itu sambil menepuk pundak Raka. Baik, MAH. Raka masuk ke kamarnya dengan pikiran yang mulai tersusun. Mungkin aku harus mengalah dulu. Anjani, betapa beruntungnya kamu dicintai oleh aku, padahal banyak sekali wanita yang menginginkan aku, ucap Raka kemudian mengirim pesan. Anjani, maafkan aku hilaf, aku harap kamu memaafkan kebodohanku. Raka mengirim pesan pada Anjani, namun checklist 1. Raka beberapa kali melihat ponsel namun masih belum terbaca. Jam 11 malam, Ricky sampai di Surabaya. Tubuhnya terasa lelah setelah perjalanan panjang dari Jakarta, namun pikirannya masih penuh beban. Ia segera melangkah menuju rumah dinas yang diberikan kantor, sebagai tempat tinggalnya selama menjabat sebagai kepala cabang. Begitu masuk, Ricky langsung melihat Lucy. Penampilan wanita itu sangat mencolok malam itu. Lucy mengenakan pakaian modis dan seksi yang membuat banyak mata tertuju padanya, terutama tetangga sekitar rumah dinas yang sedang melintas. Rambutnya dibiarkan tergerai rapi, riasannya tebal dan sepatu hak tingginya menambah aura percaya diri yang berlebihan. Ricky mengerutkan kening dan suaranya terdengar kesal. Bisa nggak lain kali kamu pakai baju yang nggak seperti itu? Terlalu mencolok. Kenapa sih kamu? Cemburu? Lucy menoleh sambil tersenyum sinis. Aku ini sekarang suami kamu harus nurut sama aku, balas Ricky dengan nada tegas. Aku bukan Anjani, Ricky. Aku Lucy, wanita yang tidak mudah kamu atur seenaknya. Lucy melotot. Lucy. Ricky membentak. Jangan membentakku. Aku masih punya bukti foto perselingkuhan kita. Aku anak pejabat, tidak butuh karir seperti kamu. Jangan coba-coba atur hidupku, kalau nggak mau aku laporkan kamu ke atasanmu. Lucy tak gentar. Ricky hanya bisa menghela napas panjang, merasa dunia makin sempit. Belum seminggu menikah, Lucy sudah jadi beban besar dalam hidupnya. Berbeda jauh dengan Anjani dulu, yang selalu menurut dan patuh padanya. Sesampainya di dalam rumah dinas, Lucy hanya mengambil koper kecilnya tanpa sedikit pun membantu Ricky menurunkan barang bawaan. Ia bahkan tidak membuatkan air minum untuk suaminya. Ricky kembali menghela napas, dalam hati bertanya-tanya, kalau bukan karena ambisinya untuk karir, mungkin ia sudah membuang Lucy jauh-jauh. Sementara itu ponsel Ricky bergetar. Sebuah pesan masuk dari Susi, asisten staf keuangan. Ricky membuka pesan itu dan membacanya dengan wajah yang semakin kusut. Pak, besok setelah meninjau proyek, Bapak diminta melaporkan keuangan sebesar 300 juta kepada Pak Andre, Direktur Bagian Keuangan, isi pesan Susi. Lucy, uangnya masih ada sisa nggak? Tanya Ricky merasakan dadanya semakin sesak. Ia menatap Lucy penuh kecemasan. Astaga, masih saja nanya. Aku sudah bilang, uangnya sudah habis buat DP hotel, Lucy menjawab dengan nada kesal. Terus aku harus jawab apa ke bagian keuangan? Ricky mengusap wajahnya. Kan aku sudah ajarin kamu. Bilang aja uang itu buat investasi, untuk mendatangkan investor yang lebih besar. Katakan kalau di acara resepsi pernikahanmu nanti bakal datang para investor, Lucy santai menjawab. Ricky terdiam sejenak, lalu mengangkat telepon dan menelepon Pak Andre. Setelah satu dering, telepon langsung diangkat. Ricky menghela napas panjang, merasa takut tapi terpaksa harus jujur. Dalam hati ia tahu, langkahnya ini berisiko. Ya, Pak, ada apa? Tanya Pak Andre di ujung telepon dengan suara berat. Ini, Pak, uang 300 juta itu sudah habis, ujar Ricky dengan suara gemetar. Kenapa bisa habis, Pak? Jangan gunakan sembarangan. Itu uang operasional, Pak. Tanya Pak Andre terdengar serius. Pak. Seminggu lagi saya akan mengadakan resepsi pernikahan. Saya menikah dengan anak pejabat, jadi uang itu saya gunakan untuk menjamu para pejabat yang datang dan para investor kenalan calon mertua saya. Ricky mencoba meyakinkan. Ada keheningan sesaat di ujung telepon. Ricky merasa detak jantungnya berdegup sangat kencang. Baiklah, Pak Ricky. Terima kasih sudah jujur.
Memang ada pos untuk biaya entertainment menjamu orang penting. Tidak masalah. Sekarang buat daftar pejabat mana saja yang akan datang beserta nomor kontaknya. Nanti saya laporkan ke owner, bahwa uang itu digunakan untuk gala dinner para investor, ujar Pak Andre akhirnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, balas Ricky dengan suara lega, seperti beban besar terangkat dari pundaknya. Bagaimana, Ki? Tanya Lucy. Kamu harus buat daftar pejabat mana yang akan datang. Kalau bisa menghadirkan banyak pejabat tinggi, uang itu akan dianggap uang entertainment untuk mengundang para pejabat, kata Ricky. Pejabat mana yang harus aku cantumkan? Kan bapakku saja sedang terjerat kasus korupsi. Ucap Lucy dalam hati, pikirannya berputar-putar mencari jalan. Bisakah kamu? Tanya Ricky menatapnya dalam-dalam. Aku akan usahakan, jawab Lucy pelan meski hatinya ragu. Kalau begitu, kerjakan sekarang. Aku capek, yuk kita tidur saja. Lucy menggeleng lelah. Ia lalu memeluk Ricky dengan lembut dan memberikan sentuhan menggoda. Ricky yang sedang kesal dan stres akhirnya luluh juga. Di dalam sebuah private room di kafe mewah, yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan. Dua wanita dengan penampilan glamor sedang duduk berhadapan. Meja mereka dipenuhi minuman eksklusif dan makanan ringan berkelas. Lampu kristal di atas kepala mereka, memantulkan cahaya lembut yang menambah nuansa elegan. Suasana yang indah, tidak seindah isi kepala mereka yang sedang menyusun niat buruk. Fiona menyilangkan kakinya, menatap tajam wanita di depannya. Bagaimana? Kapan aku bisa mendekati Raka? Tanyanya tanpa basa-basi, suaranya terdengar tajam dan mendesak. Tiara menghela napas pelan, memainkan sedotan di gelas mocktailnya. Ra sekarang lagi dekat sama Anjani, dia punya koneksi langsung ke Pak Menteri. Mamah aku juga lebih suka dia daripada yang lain, jawabnya dengan nada suaranya agak kesal. Mata Fiona menyipit, ia meletakkan gelasnya dengan sedikit hentakan ke meja. Aku nggak mau tahu, ya? Aku udah keluarin banyak uang untuk bisa deket sama Raka. Dan kamu janji? Kamu bakal bantu aku? Ucap Fiona nadanya membentak. Tiara mengangkat tangannya, mencoba menenangkan. Tenang dulu. Jangan emosi dulu, Kak. Dengerin dulu, Raka itu emang lagi deket sama Anjani, tapi dia juga nggak sepenuhnya suka sama cewek itu. Jelas Tiara penuh dengan pertimbangan, jangan sampai kadang uangnya pergi. Kenapa? Tanya Tiara penasaran sekaligus kesal. Dandanannya, kampungan banget. Kamu kan tahu adikku itu perfeksionis. Suka yang klasis sophisticated, nasi Anjani itu jauh dari kata berkelas. Fiona mengangkat alis mulai tertarik. Begitu, ya? Tapi tetap aja, selama dia di dekat Raka posisiku terancam, aku harus segera masuk lingkaran itu. Makanya kita harus jatuhin Anjani. Kalau dia udah out, tinggal kamu yang masuk, Tiara tersenyum miring. Untuk urusan koneksi ke Pak Menteri, aku deket sama istrinya. Bahkan, aku udah bayarin dia keliling Eropa tahun lalu. Kalau butuh jalur ke atas aku bisa atur, ucap Fiona sambil menyandarkan tubuhnya ke sofa dan menyilangkan tangannya. Wow, amazing. Aku juga mau dong keliling Eropa, sekalian beli tas branded, gitu. Tiara terbelalak. Bisa aja, asal kamu benar-benar bisa dekatin aku ke Raka, kata Fiona sambil tersenyum licik. No problem, Kak. Yang penting satu, kita harus hancurin reputasi Anjani sebagai wanita, dia harus jatuh nggak bisa bangkit lagi. Kamu punya ide? Tanya Fiona cepat. Tiara meneguk minumannya sebelum menjawab, suaranya rendah dan penuh licik. Aku selalu punya ide. Tapi ya, kamu tahu sendiri, butuh uang besar buat main di level ini. Uang bukan masalah, rencana kamu apa? Jawab Fiona mengangguk. Tiara mendekat dan menurunkan suaranya. Kita culik Anjani, lalu kita lempar ke tangan berandalan. Kita foto-fotoin dia dalam kondisi nggak berdaya, lalu kita sebarin ke media sosial. Skandal-skandal nikat, biar orang-orang lihat wajah aslinya. Kamu benar-benar gila. Fiona membelalakan mata. Mungkin, tapi dari awal aku emang gak suka sama dia. Sok suci, padahal orang kampung. Tiara tertawa kecil. Risikonya tinggi kalau sampai ketahuan, kata Fiona hati-hati.
Makanya kita harus rapi, semua orang bisa dibayar. Berandalan bisa diam, media bisa dikendalikan. Kamu tahu gimana mainnya? Fiona terdiam sesaat. Ia memandangi gelas minumnya lalu berkata pelan, kalau ini berhasil, aku yang pegang kendali atas Raka. Dan aku dapat bagianku, timpal tiara cepat. Deal. Tapi kita harus atur semua dengan detail. Tempat penculikan dan siapa yang lakuin, kapan, dan kemana dia dibawa. Langkah pertama, kamu minta Ibu Menteri mengundang Anjani ke sebuah hotel. Katakan saja, pertemuan itu untuk membahas agenda sosialisasi formula milik Anjani. Setelah itu, suruh ajudan Ibu Menteri menjemputnya. Begitu Anjani sampai dan bertemu Ibu Menteri, aku akan kirim orang-orangku untuk menculiknya, ujar Tiara dengan nada licik. Kenapa harus melibatkan Ibu Menteri? Bukankah itu terlalu berisiko? Bersambung.